kita gitu kan, dari apa yang disampaikan oleh beliau juga gitu kan. Nah, itu yang Bang Ocit selalu tekankan itu kan, itu ya apa, bagaimana menjalani kehidupan dengan tenang, dengan rileks, dengan santai. Kecenderungan orang tuh kan lebih tertarik kalau menerima sesuatu yang membuai gitu. membuai, terbuai, dinerbukan. Persoalannya kan satu, kan tidak semua orang tertarik dengan manfaat silat buat kehidupan. Bagaimana menjalani kehidupan dengan tenang, dengan rileks, dengan santai, itu kan harus melalui proses latihan. Betul. Tapi latihan kita di sini bukan lewat teori, bukan lewat ceramah, bukan lewat filsafat, tapi lewat praktek fisik. Apa yang dilatih pertama kali kan fisik. Jadi kalau fisik kita udah terbiasa tenang, otomatis mental kita juga akan terpengaruh tenang, karena kan mental, sikap itu kan dipengaruhi aktivitas fisik, ya kan? Iya, betul. Dipengaruhi aktivitas fisik. Bagaimana keseharian aktivitas fisik kita itu kan mempengaruhi mental kita. Sedangkan aktivitas fisik kita, semua rutinitas kita itu dibentuk oleh kebiasaan. Kebiasaan membentuk, mendorong aktivitas fisik mempengaruhi mental. Mental mempengaruhi kebiasaan. Jadi muter gitu aja kan? Dan semua itu berasal dari konsumsi apa? Konsumsi pikiran. Iya kan? Konsumsi pikiran itu dari informasi, dari pengetahuan, dari pendidikan, dari lingkungan, dari segala macam itu kan membuat karakter. Nah, apa yang jadi kebiasaan kita sehari-hari ya itulah yang membentuk karakter, sikap dan perilaku kan gitu. Makanya kalau mau merubah kebiasaan, karakter, sikap, mental jadi lebih baik, ya harus melalui latihan fisik. Nah, itu yang kita latih melalui latihan fisik untuk mencapai ketenangan. Nah, kita melalui latihan gerakan-gerakan yang tenang, gerakan-gerakan yang pelan untuk mencapai ketenangan. Nah, kita melalui latihan gerakan-gerakan yang tenang, gerakan-gerakan yang pelan-pelan, gerakan-gerakan yang teratur. Kalau kita udah terbiasa melatih gerakan fisik yang tenang, tertib, teratur, kalau kita terus-menerus rutin, nah itu nanti akan pengaruhi ke perilaku, ke mental gitu. Ya, karena kita sudah terbiasa mendisiplinkan diri, mendisiplinkan badan supaya teratur, supaya tertib, ya. Maka itu perlu menyadari setiap aktivitas fisik. Maka itu kita perlu berlatih tentang kesadaran gerak. Ya. Kesadaran gerak. Dan perlu kesadaran gerak. Arti kesadaran gerak itu kan menyadari setiap pergerakan. Sebelum bisa menyadari setiap pergerakan aktivitas tubuh, kita harus mengerti fungsinya, mengerti fungsi anggota tubuh. Kalau kita udah mengerti, kita mulai memperhatikan dan mengamati setiap gerakan. Setelah itu kita mulai merasakan. Nah, nanti kalau sudah mengerti, memahami, mengamati, merasakan, nanti akan tumbuh kesadaran gerak. Kesadaran gerak menciptakan lagi namanya efeknya disebut bukan lagi tindakan kita itu didorong oleh sistem memori yang terinstal secara nggak sadar, ya kan? Aktivitas kita kan semua kan serba otomatis, ya. 24 jam kan otomatis, rutinitas gitu aja kan. Coba aja kalau kita renungin apa semua kita sadarin aktivitas kita, kan enggak. Karena aktivitas rutin 24 jam gitu aja. Tidur, bangun tidur begini apa ya, terus kerja terus gitu kan gitu ulang-ulang terus kan gitu, rutinitas aja. Tanpa disadari semuanya. Ya, yang didorong oleh memori-memori yang tersimpan di bawah sadar aja kan disadar. Tapi kalau kita mulai berlatih gerak, kesadarannya bagaimana, kita nanti mulai pelan-pelan bisa menyadari setiap aktivitas. Jadi bukan lagi nggak didorong oleh kebiasaan-kebiasaan rutin kayak robot. Pokoknya gitu aja. Nyalain tombol on, tak ya udah jalan aja 24 jam sehari kan. 7 hari seminggu gitu. Coba aja, pasti semua rata-rata kan gitu. Ya, sedangkan otak sadar itu dimanfaatin dalam sehari paling cuma berapa persen, paling cuma pada saat kita ngitung penjualan, omset, laba rugi segala macam kan baru. Iya kan? Baru. Tapi setelah itu pulang berangkat kerja, kalau yang orang kantor kalau udah bertahun-tahun dari kantor ke rumah kan dia udah nggak pernah mikir lagi kan? Iya, betul Bang. Nyalain mobil, nyalain motor udah rutinitas gitu aja. Otomatis aja. Otomatis aja tanpa kesadaran. Nah, kesadaran itu yang perlu dilatih. Dilatih itu melalui latihan fisik, bukan melalui ceramah, bukan melalui teori. Ya, karena kalau melalui nasihat, filosofi, teori, itu kan
Zaman sekarang tinggal nonton YouTube segala macam, TikTok juga udah banyak kata-kata motivasi ya. Nah, kan itu kan cuma hayalan aja. Hayalan aja itu artinya orang tuh merasa aja kan, wah ini bagus, ini bagus. Tapi apa bisa diterapkan kan belum tentu. Karena kan kalau cuma jadi konsumsi pikiran kan jadinya kayak ilusi aja kan. Tapi kalau kita melalui latihan fisik, real. Latihan fisik itu kan ya sentuhan gini, kan latihan fisik. Kan nasihat orang bijak, nasihat ahli agama, nasihat guru agama. Rata-rata kan sama ya, kita harus sabar, kita harus tenang menghadapi persoalan kan ya. Betul Bang. Tapi apa bisa nggak bisa tenang deh kalau diginiin? Ya tiba-tiba, apa bisa dipakai itu nasihat? Ya bisa. Enggak, belum tentu bisa karena nggak terlatih. Udah pasti, berapa kan gitu. Ya, coba bayangin tiba-tiba lagi jalan gitu, oh ini gitu, ayo lo mau apa lo? Kita bisa tenang kita kan enggak ya. Udah pasti hilang semua itu kata-kata bijak motivasi, hilang semua nguap, ya kan? Iya. Dan itu sering juga Bang, jadi di apa? Itu orang-orang yang ikut training atau motivasi seringkali bilang, wah pada ikut training, motivasi, apa ceramah, rasanya kayak empower banget kan, wah semangat, kuat. Tapi udah begitu balik lagi ke seharian kerja itu, kayak kok balik lagi, kayak nggak ada efeknya gitu Bang. Gitu. Mungkin itu Bang ya? Iya, karena konsumsinya konsumsi pikiran, namanya pikiran, otak itu kan dia cuma akumulasi memori aja. Adanya kan cuma di alam ide. Di alam ide, oh ini bagus. Karena siapapun pasti nggak akan menentang kalau dibilang orang tuh harus berbuat baik, nggak boleh jahat. Itu kan kayak udah dogma aja kan, doktrin gitu kan. Tapi kan masalahnya kan kita hidup di alam nyata. Kalau kita hidup di alam sosmed mah enak aja ya. Alam sosmed ya kita motivasi, makanya kan itu engagement tinggi kalau kata-kata bijak, kata-kata motivasi. Orang tuh senang kayak terlena kan, dibuai kan, dinabubu dengan kata-kata baik. Cuman apakah dia bisa itu kalau tiba-tiba dipakai gitu? Apakah bisa itu kalau tiba-tiba di gini? Ya, apakah bisa tenang? Udah pasti kelabakan gitu kan. Kenapa? Karena kan tadi kita kan semua serba aktivitas fisik. Aktivitas fisik kita didorong oleh ini, ya, didorong. Wah kita harus sabar tenang. Ini kalau udah begini kan udah buru-buru mau tenang. Kan udah gemetar dulu kan, udah deg-degan, udah panik. Nah makanya kita latihan melalui fisik. Kita melatih pergerakan tangan, kita merasakan pergerakan tangan, ya kan gitu ya. Kita melatih sentuhan-sentuhan, ya. Kalau bagaimana merespon aksi, bagaimana bereaksi terhadap suatu aksi. Kan itu kan melalui latihan fisik, bukan melalui ceramah, bukan melalui motivasi, ide-ide. Bukannya salah ya, bukannya nggak bagus. Bagus-bagus aja sih kalau kita cuma pengen senang-senang aja gitu kan. Ini bagus ya, kita harus hidup gini bla 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 gitu. Tapi kan realita kenyataan kan nggak begitu ya. Tekanan hidup itu kan luar biasa ya. Tekanan hidup. Cuman kan persoalannya kan satu. Kan nggak semua orang tertarik dengan pelatihan-pelatihan yang begini ya. Betul. Kan kecenderungan orang tuh kan lebih tertarik kalau menerima sesuatu yang membuai gitu. terbuai, dinabukan harus gini gitu kan cuma dua. Dibuai, dijanjikan hadiah atau diancam hukuman gitu kan. Tapi bagaimana coba pegang ini? Coba pegang ini dengan dua tangan dua keras. Tapi bagaimana kalau istilahnya anggap ini persoalan hidup, ini masalah narik sana. Terus bisa ini kita selesaikan dengan kata-kata bijak? Enggak. Sabar, tenang, terima kenyataan. Mau terima gimana? Menerimanya gimana caranya? Ya, mau melepaskan diri dari persoalan gini gimana? Jadi persoalan ini langsung ini nggak akan lepas kita dari persoalan gitu. Nah, maksudnya tadi latihan fisik ya ini bagaimana kita membaca persoalan ini kan gitu. Kan ini persoalan, ini masalah kehidupan, udah pasti nggak sama. Ini dengan ini udah pasti nggak sama. Bobotnya nggak sama, tekanannya nggak sama, ancamannya nggak sama, udah pasti nggak sama karena gitu. Nah, tapi kalau kita berlatih belajar, oh ini diterima, ini misalnya gini, ini seimbangnya segini, ini seimbangnya segini, ya, ini harus ke sini persoalan menyelesaikannya, ini harus ke sana penyelesaiannya, kan begitu. Dan itu bukan melalui hafalan, tapi melalui terus latihan fisik, tetap latihan fisik yang
yang real gitu latihan fisik. Misalnya kalau ini disakiti gitu. Ini kan real sakitnya. Ini kan real sakitnya. Nah, masalahnya di mana kan kita harus belajar itu. Belajar ini masalah di mana? Apakah masalah di tempat yang sakit gini kan gitu. Karena biasanya orang tuh kan selalu fokus di rasa sakitnya di sininya gitu. Padahal belum tentu ini persoalannya kan gitu. Kan ini belum tentu ini persoalannya. Ini adalah ekses aja dari masalah gitu. Nah, belajar fisik adalah belajar mencari di mana sih letak persoalannya gitu. Itu fisik. Nah, kalau semua latihan fisik ini udah kita latih, ya kita rutin jadikan kebiasaan. Ini semua latihan fisik begini. Ini sakitnya kan pasti di sini, ya kan? Sakitnya di sini. Kalau enggak itu kan kita pasti berontak di sini kan udah nggak bisa. Berarti kan harus tahu persoalannya yang mana yang harus dibenahi. Kan gitu. Ini benahi yang di sini. Ini dibenahi. Ini dilurusin. Nah, itu persoalan fisik. Jadi semua itu yang kita latih melalui ini dan ini itu ya melalui latihan fisik, bukan melalui ceramah. Semua selalu melalui itu ya. Contoh yang ini yang paling umum. Mau tenang kalau nggak pernah latihan kayak gini, bisa ini udah pasti berontak. Gitu. Dan umumnya orang panik. Dia belajar bela diri pun, bosnya pakai teknik begini-begini kan udah jelas udah nggak bisa. Karena kalau udah menguasai ini kan dia nggak mau lepas. Ya, tinggal ngebunuh enak. Yang namanya tenang, maka di sini ada konsep terima, tenang, rileks, mengalir. Ya terima dulu, tenang dulu di sini, baru kalau belum tenang kita nggak akan bisa nemuin solusi kan. Gitu. Gimana kita merileks, gimana bisa mengalir kalau di sini kita udah kelabakan panik kan jelas nggak bisa. Maka tenang dulu, terima. Kalau udah tenang baru kita bisa mencari solusinya kemana gitu kan. Kan bisa kita tahu kalau teknik di tempat latihan mah di perguruan, di padepokan, di dojo mah banyak lah. Ini bisa, wah ini bisa, prakteknya nggak bisa. Ya, nggak bisa. Yang ada panik, yang ada kita malah kehabisan napas, kehabisan oksigen karena makin kenceng. Maka tenang dulu, terima itu artinya tenang dulu. Kalau udah tenang, kan enak. Ini tenang dulu. Kalau udah tenang, kan enak. Ini tinggal kita kemana-mana juga bisa. Lepasnya juga enak. Bohong kata orang itu kan bohong katanya, kata orang yang nonton. Orang kan nggak bisa ngerasain. Gitu. Bagaimana payahnya dia kalau digini kan? Ya lepasnya ini kan orang nggak tahu bagaimana lemahnya tenaga ini nggak ada ya. Ya disangka bohongan. Mana mungkin keras dilemesin gini bisa. Ya kalau lemesnya lemes loyo begini emang nggak bisa ya. Tapi karena udah tenang, kemudian udah rileks, otot-otot saya udah rileks semua, ini nggak ada kontraksi, maka tenaga itu bisa mengalir. Dan mengalirnya bisa kemana-mana gitu. Tergantung apa yang kita mau. Ini kan persoalan. Jadi yang dimaksud bahwa latihan kehidupan itu melalui sentuhan fisik, ya gini. Ini nggak bisa dipukul ya sebenarnya. Kalau mukulnya sambil berkontraksi karena pasti ditahan sama dia. Berdiri untuk nendang itu nggak bisa, pasti nggak bisa. Tapi kalau rileks, tangannya juga bisa enak. Ya, ini kelihatannya nggak mungkin lah. Orang pasti melawan. Iya, kalau pakai itu pasti melawan. Tapi kalau ini udah rileks, udah tenang, udah rileks, pan enak ini mah tinggal main-main ini juga bisa. Ya, ini didorong. Wah, kalau dilawan gitu kan berat keras. Tapi kalau saya nggak ngelawan, tenang, rileks, terima kan juga keras. Ya, coba ini lebih keras lagi tenaganya. Bukan lebih keras, dengan karakter yang berbeda kan kekerasannya sama. Tingkat kekerasannya kan sama. Pan ini mau diapain udah keras begini. Ya, udah pasti kan panik kita. Udah nggak bisa kok. Karena nggak tenang ya. Karena nggak tenang. Jadi harus tenang dulu. Kalau udah tenang pan enak, kalau udah tenang pan enak, kesannya juga ya. Dan kita nggak mikir ini harus diapain enggak, gimana bawanya ini aja mau gini boleh ya, tapi nggak akan bisa begini kalau kontraksi ya. Kalau itu nggak bisa kan, mau gini kan jelas nggak bisa karena nggak tenang tadi. Tapi kalau udah tenang nah ini baru ini mau ngapain juga bisa tuh dia, karena dari awalnya kita yang dikuasai, dikontrol, balik jadi kita yang menguasai gitu. Karena secara psikologis justru si lawan kita kayak merasa terancam dengan gerakan kita yang begini. Jadi merasa kayak terancam dia, padahal harusnya dia yang udah menguasai. Tapi kan kita terima dulu di sini, udah tenang. Padahal enak gantian kita mengitukannya. Kan itu contoh. Artinya contoh-contoh latihan-latihan gitu yang kalau kita tekun, kita rutin,
itu tadi yang dibahas tadi akan berdampak berpengaruh terhadap ini kita aktivitas ya, mau aktivitas pekerjaan, mau aktivitas keluarga, hubungan sosial kan sama. Terima dulu lah ya. Sama kelatihan kita kan gitu, jurusnya juga kan harus tenang dulu. Ya. Makanya jurus kita kelihatannya kan pelan-pelan, lemes karena yang dilatih kan mental sebenarnya. Dilatih mengalahkan diri sendiri. Nah, ini orang tuh terlalu jauh nih, kurang main ini nggak tahu. Nah, ini kan kebanyakan kan orang mengajarkan guru-guru bijak itu kan kita mengalahkan diri sendiri segala macam. Tapi gimana caranya mengalahkan diri sendiri? Kalau antara badan dengan pikiran masih terpisah. Ya, pikiran sih bisa. Bijak itu kan kita mengalahkan diri sendiri segala macam. Tapi gimana caranya mengalahkan diri sendiri? Kalau antara badan dengan pikiran masih terpisah. Ya, pikiran sih bisa. Secara ide kita harus sabar, kita harus bisa mengalahkan diri sendiri, mengalahkan ego ya. Tapi ide itu nggak akan bisa terimplementasi ke badan kalau badannya punya konsep yang beda. Artinya ide kepalanya idenya begitu, tapi badannya dilatih gerabak-gerubuk ya. Badannya dilatih dengan kepanikan, dengan kekerasan, dengan selalu bayangin aja kalau dalam konteks bela diri kalau yang kita latih semua tentang sekat begitu, terus bertahun-tahun kita lagi tuh kita latihnya seperti gitu, kekerasan. Emang kita bisa lembut? Adanya cuma di alam ide. Makanya ada batas ya antara ide dengan badan, kayak terpisah sendiri-sendiri, hidup sendiri-sendiri. Ya, hidup sendiri-sendiri. Makanya di latihan kita tuh tenang. Kenapa diajarkan mengalahkan diri sendiri? Dari awal udah diajarkan mengalahkan ego. Ego yang pertama adalah karakter orang, apalagi melatih itu mengalahkan ego itu, ego terburu-buru, ego pengen menang duluan, pengen apa? Nah itu yang kita latih. Kenapa jurus kita harus pelan-pelan? Ya, kenapa jurus kita harus berhenti-berhenti? Karena kita terbiasa keburu-buru, nah kita latih buru-buru. Jadi kalau kita udah terbiasa melatih pergerakan kita, tenang dulu, berhenti. Nah itu akan membuka sumbatan antara alam ide dengan fisik. Jadi nanti connect antara pikiran dengan badan terkoneksi. Pikiran alam mental ini bilang kita harus sabar. Terus oh iya kata badan, oh iya kalau sabar tuh gini caranya pelan-pelan kan. Itu kan udah mengalahkan diri sendiri dulu, mengalahkan diri sendiri dalam hal ego, dalam hal keburu-buru. Makanya kan selalu dilatih di sini jangan mau puas, jangan memaksa gitu. Ya, jangan memaksa karena namanya dalam menghadapi persoalan, kenapa kita harus mengalahkan diri sendiri? Kalau pikiran kitanya sudah ingin mengalahkan lawan ya, maka yang terjadi adalah kita bertarung di sini. Dan udah nggak akan mudah ini, karena si lawan ini juga pasti nggak mau gitu aja ngelepasin ini, kan gitu ya. Jadi begitu dapat gini, kita pasti terjadi pemberontakan. Nah, tapi kalau kita udah berlatih itu, kalian diri sendiri. Jadi dalam pikiran perintahkan ke badan, nah ini nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa. Jadi kamu harus mengalahkan emosi-emosi di sini untuk memberontak, untuk tinggalkan. Maka tadi balik ke konsep tenang, terima di sini sekencang-kencangnya, sebobot berapa terima. Kemudian pikiran bilang jangan mengalahkan dia, tapi kalahkan diri sendiri. Jangan mau narik, jangan mau ngedorong, tapi kembalikan semua kepada asalnya. Ya, maka bisa kita menyelesaikan persoalan. Dalam satu kasus bisa persoalan macam-macam. Ya, bisa persoalan gini, kalau ini mau sekarang nggak bisa, ini mau begini nggak bisa, karena melawan, sifatnya kan selalu fighting ya. Kan dokter fighting, yang diajarin kan mau latihan bela diri manapun, kalau gini, wah gini tekniknya, ya, itu sebuah teknik, itu kan mengalahkan ego. Itu berarti selalu konfrontatif ya. Tapi kalau kita sudah mengalahkannya, gini, kamu gampang aja, pan ini kan nggak ada, ini masalah nggak ada, di tangan saya nggak ada apa-apanya di sini, jadi kan ini sangat gampang sekali buat ngelepasinnya kan gitu. Bentuknya mungkin sama, tapi rasanya beda. Ini rasa pemberontakan, ya. Otomatis dia nggak mau. Ada rasa pemberontakan gitu. Ini rasa berontak. Jadi belum mengalahkan, tapi kalau kita udah terima, kita udah bisa, kan nggak ada lagi itu ceritanya. Biar jadian aja kita yang dikuasai, jadi menguasai kan enak aja. Ya.
Dalam konteks dua persoalan seperti tadi sama contohnya. Persoalannya sama, tapi bobotnya beda, karakternya beda. Ini bisa beda. Ini tuh ya, kalau kita udah kasih tuh kan nggak ada apa-apanya di sini. Ya, nggak ada apa-apanya sih. Ini nggak ada juga sama. Ya, dari sama, nggak ada. Tapi kalau antara alam ide dengan alam fisik itu terpisah, katanya ide sabar, terima, sedangkan fisiknya nggak berontak begini kan, ini bahaya kan, mana bisa dengan fisik dan kekuatan yang jauh beda dengan yang lebih mudah kan dia pasti kalah gitu, cara fisik kalah. Tapi kalau ini udah diterima, udah santai gitu. Ya, ini mau main kemana juga bisa, ini diadu. Nah itu contoh ya, gimana?